selamat sore sahabat sehat. Selamat sore rekan-rekan perawat dimanapun berada, dan juga selamat sore ayah bunda. Nah, pada hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kesehatan, khususnya tentang kesehatan pada anak ya. Nah, di sebelah saya sudah hadir seorang narasumber yang sangat cantik ya, jadi ibu dosen yang cantik. Saya perkenalkan, beliau adalah Nurse Nikomang Yogi Triana ya. Nah, jadi selamat sore Nurse Yogi. Hai Nurse Triasih, ini gak kalah cantik juga tentunya ya sahabat saya Bu Triasih nih. Gimana kabarnya? Saya sehat. Nurse Yogi gimana? Sehat? Luar biasa sih, agak nervous sedikit sih sebenarnya. Tapi kalau Mas Ri sih kayaknya enjoy ya. Oke. Nah, beberapa 1 jam ke depan ya, kurang lebih, atau sekitar berapa menit ke depan kita akan berbincang-bincang ya. Kita sita dulu nih sedikit waktunya Nurse Yogi. Oke. Karena kita ditugasin khusus nih ya di podcast ini dari himpunan IPANI, kita. Ya. IPANI Provinsi Bali ya. Jadi kita singkatannya Ikatan Perawat Anak Indonesia Provinsi Bali. Betul sekali ya. Jadi sore ini kita bincang-bincang tentang kesehatan anak ya, Mas Yogi ya. Tentunya. Kalau kita diskusi tentang positive parenting, nah kayaknya itu topik yang bagus ya. Pas banget kayaknya ya, karena itu kayaknya lagi happening banget. Gimana sih parenting yang pas gitu ya, dan di sosial media kan banyak banget yang lagi berkembang. Dan topik itu nggak kalah pentingnya karena banyak banget kasus-kasus yang sekarang lagi viral juga ya. Betul. Kayak contohnya kasus bunuh diri pada remaja. Remaja loh ya, udah bisa kepikiran gitu buat bunuh diri. Nah, di mana ya salahnya kalau udah kayak gitu ya? Makanya, terus belum lagi masalah tumbuh kembang ya, ada anak yang belum bisa ngomong lah, speech delay atau ketergantungan gadget. Betul. Nah, itu memang fenomena yang benar-benar sudah meresahkan ayah dan bunda khususnya ya. Iya, benar banget di era digitalisasi sekarang ya. Jadi kita terlalu banyak mungkin ya informasi yang bisa kita dapetin, sampai anak-anak yang kecil pun gitu ya, gampang banget. Nah, itu sih salah satunya kenapa kita pengen bahas itu ya, dari IPANI Bali. Dari IPANI Provinsi Bali ya. Kita akan membahas tentang pentingnya positive parenting ya dalam optimalisasi tumbuh kembang anak. Betul banget. Ngomong-ngomong, Nurse Yogi kan udah punya 2 anak ya? Iya, udah kelihatan banget ya. Masih cantik, tapi sudah punya 2 anak ya. Nah, harus tetap jaga penampilan. Jadi pastinya nanti Nurse Yogi pasti bersedia dong ya memberikan kita sekedar sharing informasi ya, khususnya bagaimana kita di tengah kesibukan ini ya, sebagai perawat ya, sebagai dosen. Nah, itu bisa memberikan yang terbaik buat buah hati kita ya. Jadi nanti Nurse Yogi kita minta untuk bercerita ya tentang positive parenting ya. Nah, kira-kira kalau menurut Nurse Yogi nih, dengan fenomena yang sudah kita paparkan tadi ya, jadi ayah bunda sudah mendengar juga banyak sekali kasus-kasus ya seperti yang tadi kita sampaikan. Nah, kira-kira bagaimana dan apa itu positive parenting? Nah, jadi supaya kita semua sahabat sehat juga sudah terpapar ya, terpapar dengan informasi tentang positive parenting atau pola pengasuhan ya namanya ya. Oke, mungkin Nurse Yogi bisa curhat atau menyampaikan ya, sharing aja ya. Oke, thank you Sri untuk waktunya ya. Jadi mungkin saya cerita dikit ya, kemarin waktu PPNI minta istilahnya topik apa nih gitu ya dari IPANI yang bisa diangkat untuk di podcast. Jadi saya sama teman-teman juga ya dari IPANI itu kayak kira-kira, karena kemarin teman-teman dari Himponi itu nggak kalah kerennya ya, udah berbagi juga relate tentang anak, tapi bahasnya tentang kanker. Jadi kita di sini pengen menyasarnya nggak cuma perawat aja, tapi juga masyarakat luas gitu ya, dalam hal ini ya tadi ya ayah bunda gitu, bener-bener. Atau mungkin calon orang tua. Jadi kita angkat tentang positive parenting ini karena ya tadi kita udah bahas ya, jadi impactnya tuh luar biasa banget
untuk generasi kita gitu. Sebelum itu mungkin kita kenalan dulu ya positive parenting kayak gimana. Oh iya, boleh ya, dijelasin dulu ya. Jadi kalau ngomongin positive parenting dari begitu banyak referensi, itu sebenarnya lebih ke kita ngomongin parenting kan kata dasarnya parent ya, orang tua. Positive parenting, jadi tentang orang tua. Iya. Jadi gimana sih belajar menjadi orang tua, bukan orang tua lansia ya. Iya. Jadi orang tua yang punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Jadi kalau orang tuh dikatakan seorang parent, jadi dia udah punya anak yang menjadi tanggung jawabnya kan betul, gitu ya. Iya. Jadi tambah kata positif di sana, artinya hal-hal yang berbau. So kalau udah ngomongin positif kan yang baik-baik, yang bagus betul. gitu. Jadi positive parenting itu adalah tentang gimana kita menjalankan peran gitu ya sebagai orang tua yang berdampak positif tentunya untuk si anak maupun orang tua dengan penerapan penuh cinta kasih di sana, kemudian penuh kehangatan gitu. Jadi itu positive parenting. Sehingga impactnya sebenarnya positive parenting nggak cuma untuk si anak, tapi juga ke orang tua gitu. Gimana orang tua itu benar-benar bisa enjoy menjalankan perannya gitu ya sebagai orang tua yang itu berdampak juga buat tumbuh kembang anak gitu. Itu sih tentang positive parenting ya. Tapi sebenarnya di kesempatan ini saya pengennya berbagi informasi dari referensi yang saya baca ya, itu sama teman-teman dan sahabat ayah bunda itu nggak cuma sekedar karena kan positive parenting lebih banyak di luar ya, bener Sri ya. Udah istilah English gitu ya. Jadi pasti diterapin nih di iya sini, benar banget. Jadi saya sih pengennya orang tua itu terutama nih karena kita di provinsi Bali deh ya, kita bisa kayak bumikan gitu positive parenting ala-ala si WHO itu. Gimana sih kita bisa terapkan itu ke budaya kita sendiri gitu di Indonesia, khususnya di Bali itu ya. Karena kan challenge-nya sekarang itu dengan digitalisasi dan informasi yang ada, itu sebenarnya kita harus bisa filter sih menurut aku ya nggak sih? Yang bisa kita adopsi, benar, kita terapkan di budaya kita gitu. Jadi nggak selalu hal-hal yang udah lama itu bisa kita teruskan nih di era sekarang, bener nggak sih? Udah ini generasi banget. Iya bener banget, udah bukan gennya baby boomer lagi gitu kan. Sekarang gen apa? Gen alpha. Terus gen yang baru ini udah gen sebentar lagi gen beta. Iya gen beta bener. Sekarangnya kan udah gen beta ya dari tahun ini. Jadi itu yang aku rasa kita perlu aware ya, karena ini kan udah punyanya gen Y ya sekarang nih ya, gen X sama gen Y nih, generasi baby boomernya udah jadi kakek nenek. Gitu. Jadi challenge-nya sih di sana menurut aku ya terkait positive parenting ini. Gitu. Jadi tentang perannya gitu ya, peran orang tua dalam pengasuhan. Gitu kan. Nah jadi kira-kira kalau menurut Nas Yogi sendiri pentingnya selain yang tadi ya, jadi apa sih pentingnya buat penerapan positif parenting ini? Jadi untuk baik itu untuk parentsnya sendiri atau buat anak dan juga keluarga ya. Artinya kita kalau parent itu kan nggak sendiri ya membesarkan anak ya, tentu ada keluarga sekitar. Nah, kira-kira gimana? Iya, benar banget. Jadi itu sebenarnya relate sama budaya kita juga ya, Sri. Jadi kalau ngomongin parenting sih sebenarnya khususnya ayah, bunda sama si anak-anaknya kan ya. Tapi ya itu tadi yang tak bilang, kita harus relate sama budaya ya. Kadang kita kan banyak yang masih tinggal sama kakek neneknya juga. Mungkin ada om. Iya, benar banget, ada om dan tante. Jadi benar banget pepatah yang bilang membesarkan anak itu perlu satu desa loh gitu. Nggak cuma si ayah sama ibu aja. Karena benar-benar tumbuh kembang anak itu dipengaruhi sama lingkungan dia gitu. Nggak mungkin kan kita taruh di rumah aja tuh anaknya terus dikurung di terus benar nggak tahu dunia luar tuh nggak bisa. Sedangkan dia memang fasenya dia belajar juga di luar. Nah, pentingnya positive parenting itu salah satunya adalah supaya orang tua waras gitu ya. Istilahnya sehat mental juga untuk yang namanya menghadapi setiap tumbuh kembang anak gitu. Karena ya ini yang tadi aku bilang ya, masa baby boomer udah jadi kakek nenek. Nah sekarang kita inilah gitu ya, si Gen X, Gen Y inilah yang sekarang jadi orang yang sudah menjadi orang tua, dan mungkin Gen Z dan Gen Alpha itu calon nih orang tua. Jadi penting banget menurut aku positive parenting ini dikenal sejak dini ya, tidak hanya untuk kita yang sudah jadi orang tua tapi juga calon nih Sri. Iya benar banget, calon pengantin. Jadi lebih siap lagi ya ketika nanti
sudah menjadi orang tua. Iya benar banget. Jadi nggak persiapan jadi orang tua tuh nggak yang udah ini lagi hamil terus jadi orang tua, nggak kayak gitu sih menurut aku ya. Karena istilahnya parenting itu bahkan kita udah bisa persiapkan dari kita masa pacaran kali ya. Jadi unyu-unyu itu yang mau masuk ke tahap pernikahan. Apakah jadi satu visi nggak? Iya nggak sih. Jadi nanti kalau udah punya anak terus anaknya mau diapain gitu benar. Gimana caranya buat membesarkan? Iya benar. Terus karena membesarkan kan nggak cuma ngasih makan aja. Iya betul banget. Jadi nanti calon-calon ayah bunda ya, jadi harus memperhatikan bagaimana perkembangan anak. Benar banget. Jadi seperti yang tadi Ines Yogi sampaikan, kita tidak bisa berdua aja nih ya sama ayah dan ibu saja, tidak bisa, tapi juga membutuhkan bantuan dari keluarga ya dan juga orang sekitar. Nah, jadi kalau menurut Ines Yogi sendiri dengan sekian metode ya dalam atau strategi pada positive parenting yang bisa kita terapkan, kira-kira bentuknya atau bagaimana sih caranya buat penerapannya itu gitu. Jadi terutama untuk yang calon-calon ibu dan ayah nih ya, jadi penasaran. Jadi apa yang harus saya lakukan ketika nanti sudah punya anak? Iya. Jadi supaya bisa masuk ke dalam kategori positive parenting. Gitu. Iya. Oke. Ini saya bukan bermaksud disclaimer atau menggurui ya sebenarnya Sri. Jadi saya hanya mencoba di sini untuk share aja sama ayah bunda gitu ya, sama teman-teman dari beberapa referensi yang saya baca. Jadi kaitan positive parenting itu jadi yang saya baca itu ada yang namanya istilahnya pride gitu ya. Pride, jadi ada 5 kata, PRIDE. Pride itu yang pertama itu price gitu. Jadi kalau mau menerapkan positive parenting itu kita harus bisa menerapkan price. Price itu kayak kita memberikan pujian sama anak atas hal yang bagus. Nah, ini seringkali kayak orang tua itu nggak ngelihat hal-hal kecil positif yang dilakukan anak itu adalah sesuatu yang bagus gitu, sehingga anak itu ngerasa kurang validasi, aku udah benar belum yang ngelakuin ini gitu. Jadi contohnya ya, mungkin Mbak Bunda bisa sekalian ingat-ingat, misal contoh kecil anaknya ada sampah terus dia pungut, dia buang. Mungkin kalau orang tua itu nggak ngeh itu ya udah biarin aja gitu, hal yang biasa betul. Gitu. Tapi anak itu sebenarnya perlu reward ya. Bener, perlu kayak pengakuan itu hal yang bagus loh yang kamu lakuin gitu. Jadi nggak cuma sekedar kamu pinter gitu. Pinternya dia nggak tahu loh aku pinter dalam ngapain gitu. Ya. Jadi harus kita dijelasin. Iya, dijelasin. Wah kakak pinter ya, bagus sudah bisa buang sampah pada tempatnya gitu. Atau hal-hal yang kecil deh, kita lagi sibuk terus dia mau main sendiri. Ya kan, anak kan kadang pengen cari perhatian ya, gangguin. Dia main sendiri aja, itu kita terlalu sibuk sama pekerjaan kita tanpa memberikan komplimen ya atau pujian sama si anak bahwa itu dia bagus loh, dia ngerti bahwa orang tua tuh lagi sibuk dan dia bisa nyari kesibukan sendiri tanpa mengganggu, itu juga hal yang bagus. Jadi sekedar kita, kakak pinter ya bisa main sendiri waktu mama lagi nyapu misalnya gitu, itu salah satunya positive parenting. Jadi membuat anak itu memahami bahwa apa yang dilakukan ini adalah hal yang bagus atau enggak gitu. Itu satu. Dan itu sebenarnya bukan dimulai waktu anak udah SD ya bunda. Itu justru dari kecil banget. Iya, betul. Bahkan baby aku sih masih kecil-kecil ya, anakku masih toddler, masih ini, itu udah aku terapin bahkan dari baby, dari bayi. Dia udah mulai bisa ngomong, dia udah mulai bisa telungkup, bahkan bisa jalan, itu semua jadi apapun perkembangan yang dia bisa lakukan kecil-kecil yang bagus, itu bilang bagus. Jadi kita kasih reward, kan dia bisa ngerespon dengan sesuai tahap perkembangannya ya. Dia bisa lihat dari ekspresi kita loh, ayah bunda. Jadi saat dia bagus, kita senyum dan ketawa, itu berarti hal yang bagus. Begitu kita gitu kan, jadi dia udah tahu itu nggak bagus ya gitu. Jadi bahkan dari ekspresi wajah pun anak itu belajar gitu. Jadi kalau udah orang tuanya kayak gini ya, itu berarti nggak bagus gitu. Iya, dilakukan. Benar. Gitu ya. Jadi kayak anakku ya, aku belum ngomong namanya Merah ya, Merah gitu aja, udah langsung ngerti. Jadi nggak usah teriak, nggak usah ngomong, dia udah tahu gitu. Jadi bahkan dari bahasa tubuh pun anak itu udah paham gitu. Dan itu perlu effort juga ya tentunya.
orang tua untuk menyadari. Karena banyak Sri ya orang tua yang nggak, anak masih kecil, masih nanti nggak aja ngerti, ditunda ya ngajarinnya. gitu. Tapi jadi itu yang harus kadang sejak dini, benar, berarti kadang ya. terlupakan gitu. Itu price ya satu. Ya, Kemudian yang price. kedua, R-nya itu adalah reflection. Reflection itu kan kayak kita berefleksi ya. Jadi refleksi itu kayak anak itu harus kita bisa validasi. Misal nih, kita ngajak dia jalan ke taman gitu kan. Oh, ada banyak teman. Terus dia datang, wah mama bagus banget ya tamannya, misal gitu. Kita kadang iya gitu doang jawabnya. Padahal kita perlu memvalidasi, merefleksikan bahwa oh apa kamu yang kakak dia lagi lihat, seneng gitu ya gitu. Kakak seneng ya mama ajak ke sini. Gimana rasanya gitu. Itu yang kadang sering terlewat sama orang tua. Hal yang sangat sederhana ya, tapi anak itu butuh sebenarnya dari dia mengucapkan, wah tamannya bagus ya. Iya, mama. itu artinya dia tuh sebenarnya pengen kita lirik. Iya, betul. Gitu, pengen diakuin, oh aku tuh lagi seneng loh gitu. Tapi kan kadang itu kan bisa diomongin sama anak umur 2-3 tahun pun sekalipun gitu. Itu yang kadang enggak. Bahkan dia nangis nih, misalkan dia habis dimarah atau jatuh. Kenapa? Misalnya jatuh ya gitu, terus dia, nangis. Kita, aduh jangan mana pukul ya, di mana jatuh pukul. Nah itu sebenarnya salah banget. Gak boleh ya. Iya nggak boleh. Nah itu kadang sering banget loh masih aku temuin masih ya di masyarakat. Ya. Jadi itu dipukul-pukul lantai. Betul. Dia kepentok kemana nih? Yang salah itu tuh si kursi itu, gitu. Nah itu malah bisa jadi anak jadi mencari atau mengambing hitamkan orang lain nanti ya. Yes, exactly. Jadi dia belajar untuk menyalahkan. Iya, betul. Gitu. Bukan belajar untuk apa yang harus dia lakukan saat dia tersakiti gitu. Dan nggak memvalidasi kenapa aku harus nangis gitu. Itu yang kadang nggak banyak orang tua. Karena apa? Karena sering kali orang tua yang mungkin kurang ya belajar terkait parenting itu tuh meneruskan apa yang dulu orang tuanya lakuin gitu. Jadi dulu orang tuaku ngajarin aku gini, aku berarti harus kayak gini sama anak. Nah itu yang salah satunya yang nggak bagus banget ya, karena orang tua calon orang tua tuh kadang ya itu aja, hanya meneruskan gitu, bukan justru mencari tahu apa sih yang harus aku terapin gitu. Itu sih salah satunya ya. Jadi harusnya kita ngajak dia berefleksi. Oh kakak sedih ya. Oh kakak tadi jatuh ya, oh sedih, sakit gitu, yang mananya yang sakit gitu. Jadi kita lagi jelasin ya, nah kenapa bisa jatuh, sehingga berikutnya dia bisa lebih berhati-hati ya. Jadi wah, ternyata beruntung banget dong ya kalau ada ayah bunda, calon ayah bunda ya yang hari ini mendengarkan podcast kita. Jadi bisa dapat informasi yang benar-benar keren ya dari Mas Yogi ya. Paling nggak bisa inilah mempersiapkan diri gitu ya dari yang udah-udah. Karena memang banyak sih ya Sri masalah-masalah dari ayah bunda yang kadang mereka tuh nggak berani mengungkapkan gitu ya, atau malu ya, bener banget gitu. Jadi itu sih salah satunya refleksi itu penting banget. Refleksi, reflection. Jadi refleksi baik duka maupun suka ya. Jadi keduanya kita ajarin untuk dia bisa berefleksi. Termasuk kesalahan juga Sri itu, karena apalagi kan trouble of two ya, waktu anakku masih 2 tahun. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa kita refleksikan, termasuk kalau dia salah gitu. Jadi kalau dia salah bukan berarti kita ngeblame juga ya bahwa dia salah, tapi ajak lagi dia berefleksi. Kenapa tadi dia melakukan hal itu? Apakah dia seneng kalau misalkan gangguin temennya kayak atau apa? Jadi itu penting banget sih. Dan jangan menganggap sekali lagi ya ayah bunda anak umur 1-3 tahun itu nggak paham. No, mereka itu ngerti gitu. Justru dari referensi aku baca, anak di umur golden period tuh sebenarnya sampai 2 tahun loh, 2-3 tahun lah paling mentok ya sebenarnya. Jadi ngajarin bahasa, ngajarin perilaku, behavior itu benar-benar di usia itu. Karena jadi dia menyerap ya. Bener banget. Jadi dia menyerap apa yang kita ajarin. Apa yang kita ajarin gitu. Jadi di situ dia benar-benar golden period untuk membentuk dirinya di masa depan gitu. Jadi hati-hati banget gitu loh untuk umur segitu. Jadi saat kita nggak ngajarinnya tadi itu pukul, kita ngerasa itu lucu, padahal itu justru mengajarkan dia untuk menyalahkan. Jadi menyalahkan orang lain ya atas kesalahannya. Jadi nanti gedenya itu dia jadi orang yang
menutupi kesalahannya dia dan mencari orang lain untuk disalahkan gitu. Betul. Nah, wah itu nggak boleh banget ya buat dilakuin. Mungkin ada ayah mungkin ada ayah bunda yang kayak gitu temennya di kantor di luar. Nah mungkin itu adalah masa kecilnya gitu ya. Masa kecil yang childhoodnya tuh kayak kita gitu. teruskan ya. Jangan sampai itu ya, jangan sampai. Pola pengasuhannya seperti itu ya, jangan diteruskan lagi. Oke. Kemudian yang A ya, imitation. Imitation itu adalah ibaratnya imitasi atau copy. Nah, ini yang juga challenging sih menurut aku ya bagi tantangan banget ya buat orang tua. Benar, karena anak itu adalah peniru yang ulung. Peniru yang pintar banget ya. Jadi jangan salahkan anak saat ternyata dia bisa ngomong sesuatu atau melakukan sesuatu kita ngerasa nggak pernah, ya kita kan tadi aku bilang ya, jadi belum tentu si orang tuanya aja gitu, dia bisa mengcopy itu dari sekitarnya. Iya, jadi bisa dibilang kata orang tua pepatah tuh lihat bibit bebet bobot juga itu penting ya, karena memang itu berdampak sama perilaku anak gitu. Jadi contohnya kita pengen punya anak yang menghargai gitu orang lain atau penuh kasih sayang gitu ya, tapi orang tuanya malah berantem di rumah. Nah berarti harus memulai dari orang tua ngasih contoh yang bagus ya. Pengen punya anak yang penuh kasih sayang tapi papanya mukul mamahnya, ya nggak mungkin ya. Jadi itu akan seolah-olah menormalisasi bahwa memukul tuh hal yang bagus gitu. Apalagi kalau misalnya dia nanya kenapa papa pukul mama, ya papa kan sayang sama mama misal gitu. Oh sayang itu bentuknya adalah memukul ya. Nah itu yang bahaya saat kita berbohong ya sama anak dan berusaha untuk dia menganggap dia masih bodoh gitu ya, masih kecil gitu. Itu yang paling bahaya gitu. Jadi imitation itu bagaimana kamu ingin anakmu seperti itulah kamu berlaku gitu istilahnya. Jadi kalau orang tua ingin anaknya punya behave yang bagus, nah tentunya dia harus memberikan contoh dulu ya. Betul. Gitu ya Nusugi ya. Jadi jangan, tapi memberikan contohnya yang bagus juga, jangan contoh yang jelek. Iya benar. Nah kadang mungkin ini yang menjadi tantangan ya buat orang tua ya. Jadi ketika mengontrol emosi gitu ya, jadi harus ditunda dulu nih, ditunda dulu ya bertengkarnya ya. Jadi jangan di depan anak. Ya begitu juga mungkin hal yang sangat sederhana sekali Nusugi. Coba ketika kita memberikan sesuatu atau kita menerima sesuatu ya, nah kita ucapkan terima kasih. Iya ya. Betul. Nah jadi kalau kita sering-sering melakukan itu di depan anak, jadi dia pun bisa ya tanpa banget. Kita minta gitu ya. Ayo ketemu kakek, nah ucapkan terima kasih tadi dikasih gini ya, tanpa diintrusi seperti itu kadang dia udah bisa karena dia sudah terbiasa melihat. Dan satu lagi kata maaf. Nah bener banget. Itu ya. Kadang kita menyepelekan ya ketika kita salah ya ke anak gitu ya, misalnya nih kita pulang terlambat ya, kita udah janji mau main gitu ya. Nah, kita tidak bisa menepati, nah harusnya kita di situ bilang maaf gitu ya, sehingga nanti dia berikutnya ketika dia juga tanpa sengaja mungkin ya melakukan misalnya menyenggol adiknya dan sebagainya sampai adiknya jatuh, dia juga bisa bilang maaf gitu ya, maaf dan terima kasih ya. Jadi dua hal yang bisa kita ajarkan dengan cara yang sederhana ya, yang mudah ditiru gitu kan ya. Iya. Satu lagi tuh 3 magic words nih. Apa itu lagi satu ya? Tolong. Oh iya betul. Lupa. Tolong ya. Jangan sampai dia jadi kayak bosi banget gitu ya. Betul. Mama ambilin dong itu ya kan, kakek tolong ambil itu, enggak isi tolong, kakek ambil itu dong. Itu harus ditegur ya, jangan dibiarin. Itu bagian dari culture kita juga kan ya. Jadi kalau dia udah bisa menerapkan 3 magic words itu, aku yakin sih behave-nya dia di masa depan itu juga akan bagus, mudah bergaul, mudah dapat pekerjaan dan yang lainnya. Itu impactful banget gitu. Dan mungkin aku tambahin dikit ya terkait maaf nih, terutama karena seringkali kita anak itu udah maaf gitu aja, tapi dia nggak tahu salahnya dia. Iya betul. Itu salah satunya juga. Kita perlu validasi juga Sri. Jadi saat dia minta maaf, pastikan maafnya kenapa gitu. Dia harus tahu ya kenapa dia harus minta maaf gitu. Kenapa dia harus minta maaf? Apa yang dia harus perbaiki nextnya gitu? Karena kan
kita kan expect maaf tuh artinya dia nggak ngulangin lagi gitu ya. Jangan sampai maaf tuh ya cuma sekedar kata maaf tapi dia nggak tahu meaningnya apa gitu. Jadi itu sih yang juga salah satu yang penting ayah bunda ya, saat dia maaf itu untuk apa, kayak tadi dia nyenggol adiknya, jadi, maaf ya kakak udah nyenggol adik sampai jatuh gitu, kakak adik nggak apa-apa gitu. Jadi dia tahu, harus gitu. Tahu juga ya, jadi jangan menganggap dia tidak paham ya. Seperti tadi Mas Yogi sampaikan, jadi ayah bunda anak kecil itu ya, atau anak-anak itu dia paham sebenarnya sama apa yang kita sampaikan. Jadi apa namanya, ketika dia berbuat salah gitu, jadi dia harus dijelasin bahwa yang mana yang salah, betul, yang mana yang benar gitu ya. Jadi memang harus disampaikan ya. Betul banget. Jadi itu imitation tuh benar-benar challenging ya buat orang tua. Dan tapi itu memang it works gitu buat anak-anak. Kalau ayahnya baik, sama ini lagi tuh imitation tuh sering kalau misalkan kita bisa korelasikan sama kehidupan budaya Bali ya, salah satunya benar culture-nya kita. Kan sering kali ya orang Bali itu, ngomongin orang Bali ya, banyak yang kayak kalau cowok itu nggak boleh ngapa-ngapain, ya nggak sih? Kayaknya cowok tuh ngerjain kerjaan yang berat aja, nggak boleh tuh yang namanya nyapu, nggak boleh bantuin mamahnya, ngerjain rumah tangga tuh punya mamahnya aja gitu ya. Itu salah satunya sebenarnya termasuk imitation loh yang bisa kita iniin ke anak. Jadi jangan sampai gender itu kita ajarin ke anak, tapi memang sih itu bagian budaya ya. Bahkan ada di salah satu negara berkembang kan ada tuh budaya yang memang benar-benar gender banget sama perempuan, sehingga perempuan tuh benar-benar kayak apa ya, nggak ada nilainya dan kayak nggak bisa produktif. Padahal kan sekarang belum tentu ya, ternyata posisi perempuan kita kan sama ya. Iya, bener banget, benar-benar bisa produktif. Jadi kan tugas ibu bisa juga dikerjakan itu ayah gitu ya. Nggak ada lagi yang namanya nyuci piring cuma mama doang gitu kan. Ini itu sih salah satunya ya yang saya maksud tadi, gimana kita bisa membumikan pride ini gitu. Jadi imitation yang dimaksud nggak cuma sekedar keseharian aja, tapi termasuk juga di lingkungan keluarga. Jadi jangan sampai nih punya anak cewek cowok, anak cowok itu mencontoh papahnya yang cuma main HP saat mamanya lagi sibuk, atau saat upacara gitu ya, rainan gitu, atau odahan hari raya, yang sibuk tuh cuma mama sama nenek, kakek, terus papahnya tuh ya udah main HP dan ini aja. Dia akan terbrainwash bahwa mereka tuh nggak punya andil dalam persiapan upacara, misalkan nggak ada tanggung jawab yang namanya cowok-cowok, jadi cuma cewek aja. Nah itu salah satunya ya menurut saya yang perlu kita rubah nih di Bali, bahwa pride ini, salah satu imitation ini tuh kita bisa bentuk dari sekarang. Jangan sampai yang namanya parenting itu hanya memberatkan sisi mamahnya aja, tapi dua-duanya harus ya, dan harus konsisten. Benar banget. Gimana caranya juga komunikasi ke kakek nenek ya. Nah itu sekali. Salah satunya yang challenging banget. Suatu tantangan yang sangat luar biasa ya. Yang harus sabar gitu ya. Yang penting komunikasi kita aja. Iya, benar. Saya sih komunikasi kita gimana kita memiliki pola asuh yang sama nih, ayah, bunda, dan kakek neneknya ya. Jadi harus satu jalan, jangan satunya ngambil jalan A, satunya jalan B gitu ya. Nah, bener. Anak yang kasihan dia kan bingung. Oh mama nggak ngasih, tapi nenek ngasih gitu. Nah, itu yang harus disepakati dulu ya. Sepakati banget, benar banget. Kalau saya sih salah satu tips triknya ya, komunikasi sama kakek nenek adalah dari si anak itu sendiri gitu. Jadi contohnya kakek neneknya nggak budaya sikat gigi sebelum tidur gitu ya. Jadi yang saya ajarin ke anak, terus anak tuh yang ngajarin ke kakek neneknya gitu. Jadi itu ini banget, berguna banget. Ya. Jadi ternyata dia tuh dua-duanya dapat. Jadi fasilitator banget. Hal yang kecil-kecil dia cuci tangan, jadi dia yang ngajarin gitu. Jadi menurut saya sih sebenarnya bisa kita buat lucu-lucuan juga ya, tapi itu ke anak. Karena kalau anak saya tuh tipenya dia dia tuh harus kayak aku nih loh yang ngasih tahu kamu gitu. Nah jadi itu bagus banget kok seandainya orang tua itu bisa ngelihat anak tuh ternyata bisa pintar juga ya meskipun dia kecil gitu. Jadi mungkin anak bisa jadi juru bicara dari